4 wajah baru yang semuanya comeback di pemanggilan Timnas Indonesia minus Stefano Lillipali tak sesuai performa di Liga 1. Timnas Indonesia telah mengumumkan 27 nama pemain untuk lawan Irak dan Filipina. Pasukan Garuda akan melakoni 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sejumlah perubahan dilakukan Shin Tae-yong dalam pemanggilan kali ini, termasuk 4 nama baru dalam daftar pemain. Akan tetapi seluruh nama tersebut sebenarnya sudah pernah dipanggil Timnas Indonesia sebelumnya. Kesempatan kali ini merupakan comeback dari para pemain tersebut. Mereka adalah Muhammad Riyandi, Andi Setio, Adam Alis, dan Yakob Sayuri. Muhammad Riyandi comeback setelah hampir setahun absen karena cedera ACL. Andi Setio yang dipanggil pada FIFA Matchday September lalu juga kembali karena penyesuaian beberapa pemain yang cedera. Begitu juga Adam Alis, keduanya merupakan pengganti 2 pemain abroad yang cedera yakni Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Yakob Sayuri juga comeback setelah terakhir kali dipanggil kala Timnas Indonesia melawan Argentina Juni lalu. Sementara Fahrudin Arianto harus tersingkir karena Jordi Amat sudah sembuh dari cedera. Pemanggilan pemain ini sepertinya tidak sesuai dengan performa para pemain di Liga 1. Faktanya Muhammad Riyandi selalu kebobolan dalam 6 laga terakhir Persis Solo. Lalu Adam Alis hanya mencetak 1 assist dalam 5 laga terakhir. Andi Setio tak pernah membawa menang Persikabo di 3 laga terakhir, kebobolan 6 gol. Sedangkan Yakob Sayuri tidak pernah bermain dalam 7 laga terakhir bersama PSM Makassar. Sementara itu tidak ada nama Stefano Lillipali yang digadang-gadang bakal dipanggil. Performa winger Borneo Football Club saat ini sedang moncer karena telah mencetak 9 gol dan 8 assist di Liga 1. Badai cedera mulai berlalu, 2 pemain Timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa bernafas lega setelah pemainnya mulai pulih dari cedera. Sebelumnya ada 5 pemain skuad Garuda yang harus menepi karena cedera. Sementara 3 dari 5 pemain yang dikabarkan cedera masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Namun Sandi diperkirakan akan pulih lebih cepat setelah mendapatkan luka di bagian kaki belakangnya saat membela KV Mechelen. 2 nama yakni Egy dan Elkan dipastikan sudah pulih dan bisa membela skuad Garuda saat bertandang ke markas Irak pada November nanti. Egy Maulana Fikri sempat dikonfirmasi cedera setelah membela Dewa United pekan lalu saat membela timnya menghadapi Borneo Football Club. Dia sempat ditarik keluar dan digantikan. Pelatih Jan Olderjekering saat itu belum bisa memastikan cedera yang diterima oleh Egy. Terbaru, Egy sudah berlatih bersama Dewa United dan hadir di sesi official training melawan Arema Football Club. Dia sudah mengikuti sesi latihan dengan rekannya dan terlihat tidak ada masalah terkait cederanya. Egy kemungkinan besar akan bermain melawan tim Singoedan. Elkan Bagot juga dipastikan sudah pulih dari cedera punggung yang dia dapatkan. Asisten manajer Ipswich Town Martin Peart menyatakan bahwa Elkan sudah pulih dari cederanya. Dia juga sudah bisa bermain saat timnya menghadapi Fulham pada putaran keempat Piala Liga Inggris. Elkan sudah siap bermain dan berpeluang besar menjadi starter dalam laga yang akan dijalaninya. Menanti 2 pemain muda temuan Shin Tae-yong bersinar di Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia resmi mengumumkan 21 pemain yang akan berlaga di Piala Dunia U17. Dari daftar pemain pilihan pelatih Bima Sakti tersebut, mayoritas adalah mereka yang membela Garuda Asia meraih gelar juara di Piala AFF U17 2022. Beberapa nama merupakan hasil seleksi yang dilakukan di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam daftar tersebut ada 2 pemain keturunan yakni Wilber Jardim dan Amar Brkic.
Mereka diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada timnas U17 Indonesia karena pengalamannya di Eropa. Menariknya, Shin Tae-yong sempat terlibat langsung mendidik dua pemain timnas U17 Indonesia. Pemain tersebut adalah Arkan Kakak dan Sultan Zaki. Mereka sempat merasakan tangan dingin pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Saat mempersiapkan tim untuk Piala Dunia U20 yang gagal digelar di tanah air, Shin Tae-yong benar-benar teliti dalam memilih pemain. Setelah meraih gelar juara di Piala AFF U17, pelatih berusia 53 tahun ini memberikan perhatian khusus pada Kakak dan Zaki. Arkan Kakak merupakan pemain yang saat ini membela Persis Solo. Hal ini jadi kabar baik karena dia bisa mencuri tempat di antara pemain senior dan berpengalaman. Di timnas U20 Indonesia, Kakak juga sukses bersaing. Dia bermain saat Garuda Nusantara bermain melawan timnas U20 Palestina, Fiji, dan Selandia Baru. Saat di timnas U17 Indonesia, dia menciptakan total 7 gol dari 5 pertandingan. Pemain selanjutnya adalah Sultan Zaki. Zaki musim ini memang belum pernah bermain bagi PSM Makassar. Namun, dia lebih sibuk bersama timnas kelompok umur. Sama seperti Kakak, Sultan Zaki dipercaya bermain dalam laga uji coba timnas U20 Indonesia melawan Palestina, Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Berposisi sebagai bek, pemain ini memiliki potensi yang besar. Hal ini yang dilihat oleh Shin Tae-yong dan akhirnya dia mendapatkan promosi ke skuad Garuda Nusantara. Zaki tercatat sudah bermain dalam 5 laga dan mencetak 1 gol di timnas U20 Indonesia. Dia bahkan jadi pemain termuda di Piala Asia U20 dan satu-satunya pemain jebolan timnas U16 Indonesia yang dibawa Shin Tae-yong. Baik Kakak maupun Zaki diprediksi akan jadi pemain penting di ajang Piala Dunia U17.